Halo teman-teman, dunia Instagram sekarang makin berkembang. Seperti yang juga mungkin teman-teman tahu bahwa Instagram terus melakukan perubahan. Mulai adanya fitur Reels, sampai kemudian yang baru-baru ini adalah kolaborasi ya, kolaborator gitu. Dulu kalau kita cuma sekedar bikin konten, nge-tag orang, harus ibaratnya mah munculnya ada di bagian tagnya. Sekarang munculnya ada di kolom bagian feeds-nya gitu, ketika memang si orang tersebut meng-approve postingan dari kolaborasi kita gitu ya. Nah ini artinya Instagram terus melakukan perbaikan, dan ini kabar baik buat kita-kita para pebisnis online dan para penjual yang memang menggunakan sosial media terutama untuk Instagram untuk menjual produk-produk yang memang kita jual gitu ya. Nah sekarang saya pengen sharing ke teman-teman semua gitu ya. Jadi dari sekian banyak insight gitu ya, saya merangkum bahwa kurang lebih ada 7 hal penting, insight penting yang bisa Anda lakukan supaya nanti pada saat Anda jualan di Instagram itu makin laris manis juga karuan, gitu ya, makin cuan, gitu ya, makin laku keras gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalau misalkan sekedar pengen laris, sebenarnya gitu ya, Anda bisa melakukan yang namanya Instagram Ads. Tapi sekali lagi, saya nggak akan ngebahas tentang Instagram Ads. Di video kali ini, saya ingin ngebahas tentang hal-hal penting yang memang perlu Anda perhatikan pada saat Anda pengen mengoptimasi penjualan di Instagram. Oke, yang pertama teman-teman, kuncinya kalau misalkan teman-teman pengen jualan laris di Instagram, selalu yang saya sampaikan juga di setiap sosial media adalah keyword ataupun mantra sederhana, yaitu sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Yes, jadi itu artinya kita sebagai seorang pelaku bisnis, pebisnis online, ataupun katakan seorang public figure dan juga pemilik brand yang ingin menjual sesuatu nantinya, kita perlu terlebih dahulu sharing gitu ya, berbagi. Apa itu yang dibagikan? Tentang keilmuan, pengalaman, wawasan, ya, tips-tips, studi kasus, atau apapun itu. Artinya, produk yang Anda jual apa, nah sebelum itu Anda sharing dulu tuh. Kenapa? Semakin kita banyak berbagi, nanti gampang banget kita ngejualinnya gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita sharing, giving value, akan banyak hal yang terbentuk dalam diri kita. Yang pertama adalah terbentuk yang namanya reciprocity. Apa itu reciprocity? Reciprocity adalah timbal balik. Seseorang akan merasa kurang enak, gak enakan gitu ya. Kalau misalkan, dia sharing dulu. Jadi ketika nanti kita jualan, ya kita cenderung lebih dipercaya dibandingkan yang lain. Saya sering ambil contoh, si A, si B, si C. Jual produk yang sama gitu ya. Si A ini sering sharing, si B ini jarang sharing, si C ini nggak pernah sharing. Suatu ketika dia jualan produk yang sama, kemungkinan besar kalau Anda itu kena korbannya dalam arti di sini dijualin, Anda milih beli produknya itu ke A, ke B atau C gitu ya. Kemungkinan besar Anda jawabnya adalah ke si A. Kenapa? Karena dia sering sharing, jadi nggak cuma sekedar jualan doang gitu. Itu yang pertama. Jadi terbentuk yang namanya reciprocity. Kedua, terbentuk unsur yang namanya liking. Apa itu liking? Liking itu adalah disukai. Karena orang yang sering berbagi, nah memang naturalnya adalah disukai banyak orang. Entah itu berbagi uang, berbagi pengalaman, wawasan, ilmu, dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga adalah selain liking, authority ataupun otoritas. Apalagi yang Anda sharingkan itu adalah konsisten. Ketika ngomongin masak terus. Dunia online terus. Properti, gitu kan. Parenting, bisnis, dan seterusnya. Terbentuk yang namanya reciprocity, liking, authority, dan pastinya adalah credibility. Jadi bayangkan teman-teman semua, ketika Anda melakukan sebuah mantra ini, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Siap-siap nanti cuan di ujungnya akan sangat banyak. Dan itu udah saya rasakan sampai sejauh ini. Kurang lebih saya main di Instagram itu ya mungkin 4-5 tahun, tapi hasilnya luar biasa, bisa di angka miliaran rupiah. Yang kedua, yang memang perlu Anda catat, menjadi insight penting buat teman-teman para bisnis online adalah eksis, narsis, laris. Apa aha momennya gitu ya, ketika kita tahu bahwa tadi poin pentingnya adalah kita banyak berbagi lewat misalkan IG live gitu ya, ataupun katakan IG feeds gitu ya, ataupun carousel post gitu ya, atau apapun itu, maka di poin nomor 2 ini, eksis, narsis, laris, Anda perlu mulai menonjolkan muka Anda gitu ya, lewat IG story-nya, ya, lewat juga IG live-nya gitu ya, terus Anda menyapa audiens gitu kan, tunjukkan Anda itu siapa sih. Karena percaya atau tidak, bahwa orang itu tetap percaya pada siapa yang jualnya dibandingkan pada brand itu sendiri. Apalagi buat Anda yang baru merintis. Maka tunjukkan siapa Anda dan bangun kedekatan dengan mereka. Dengan cara apa? Semakin eksis, semakin narsis, semakin laris. Maka you eksis gitu ya. Dengan cara apa? Agendakan dalam setiap harinya bikin story misalkan berapa slide story gitu ya. Mungkin 4, 5, atau mungkin 10 story gitu ya. Atau bahkan 30 gitu ya. Kemana-mana Anda bikin story. Dan juga pastinya adalah Anda agendakan juga dalam seminggu itu minimal banget 1 kali IG live. Nyapa audiens. Itu nomor 2. Semakin eksis, semakin narsis, semakin laris. Nomor 3, semakin covert, semakin convert. Apa itu covert, Kang? Covert adalah terselubung. Teman-teman tahu, Instagram adalah platform sosial media
Sesuai namanya, sosial media. Tujuannya adalah untuk bersosialisasi. Maka bukan selling media, bukan tempat untuk jualan gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pengen sekarang jualannya laris manis, tugasnya adalah pada saat jualan pun sebisa mungkin itu se-covert mungkin, seterselubung mungkin, segak kelihatan mungkin bakal jualannya gitu. Sehingga nanti orang lain tuh bakal, oh ternyata ini tuh ada tuh yang kayak begitu. Wah, aku dia beli, misalkan ya. Nah, gimana caranya kita melakukan covert selling? Maka dengan cara storytelling, ya bikin soft selling gitu ya. Dan paling gampang adalah Anda bercerita pada dasarnya. Bercerita adalah salah satu teknik powerful kalau misalkan Anda pengen melakukan sebuah teknik covert selling ya. Anda menceritakan sesuatu seolah-olah Anda itu tidak ingin menjualnya gitu ya, tapi Anda membahasnya. Maka kuncinya adalah showing don't telling gitu. Itu nomor 3. Jadi semakin covert, semakin covert. Jangan terlalu keras jualannya nanti. Kalau jualannya ketahuan, nanti yang ngerisnya dikit, ya, yang ngekliknya dikit, dan closingnya malah dikit. Itu nomor 3. Nomor 4, yang juga tak kalah penting adalah konten. Konten is king, but engagement is kong. Wah, ini ya. Apa itu kong, Kang? Maksudnya, konten itu penting banget ya. Tapi sepenting-pentingnya konten, dalam Instagram, engagement lebih penting. Maka pikirkan sebagaimana caranya agar like Anda, komen Anda, share-nya, save-nya gitu ya, itu bisa tinggi. Kenapa? Karena lagi-lagi ini adalah sosial media. Instagram adalah sebuah sosial media yang memang nantinya akan sangat penting mendapatkan respon dari audiens ataupun followers. Agar mesin dari Instagram menandakan bahwa oh oke, ini orang aktif gitu ya, ini orang aktif terlibat, engage gitu, dan akhirnya nanti reach-nya jadi besar. Kalau reach-nya udah besar gimana? Ya harapannya reach-nya besar, impression-nya besar, profil visit-nya besar, followers-nya naik, omsetnya juga ikutan naik, betul? Jadi sekali lagi, ketika Anda fokus bangun konten, tetap engagement juga dibangun ya. Dengan cara apa? Balesin komennya, kasih like postingan orang lain, DM dibalesin gitu. Itu penting banget buat teman-teman semua ya. Yang kelima, makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Tadi di poin sebelumnya saya sudah katakan bahwa konten is king, engagement is kong. Nah, ini ditekankan kembali bahwa ternyata yang namanya engagement itu luar biasa banget. Makin banyak interaksi kita sama mereka, sama audiens kita, sama followers kita, semakin besar potensi untuk transaksinya. Maka sekali lagi, cara paling simple adalah ketika ada komen di Instagram, kasih love gitu ya, bales-balesin gitu kan. Ketika ada DM di Instagram, dibales-balesin gitu kan. Walaupun di titik tertentu nanti ketika Anda sekarang jualan gitu ya, ketika DM-nya udah 99 plus, itu lumayan rempong. Walaupun nanti akan saya berikan solusinya, gimana cara mengatasi hal itu agar Anda nantinya nggak rempong lagi, nggak sulit lagi pada saat Anda jualan di Instagram. Itu nomor 5. Jadi makin banyak interaksi, makin banyak transaksinya. Jadi banyak-banyak interaksi ya. Komen dibalesin, DM juga dibalesin. Itu nomor 5. Nomor 6. Relevansi ya. Interaksi dan konsistensi adalah kunci. Relevansi apanya, Kang? Kontennya. Bikinlah konten yang memang relevan dengan audiens. Bagaimana kita tahunya? Ya, tahunya adalah dari data insight Anda. Mereka yang suka adalah mereka yang memberikan like, comment, share, reach tinggi, impresi tinggi, dan lain-lain, gitu kan. Yang kedua lagi dinamakan dengan interaksi. Lagi-lagi, 3 kali yang saya ngomong, pentingnya interaksi untuk bisa memancing namanya transaksi. Bangun engagement dengan audiens, gitu ya. Dan yang nomor 3 adalah konsistensi. Percuma Anda bikin postingan sekarang rame gitu kan, besoknya nggak posting di feeds, story Anda sepi gitu kan. Tetap sosial media, layaknya Instagram, perlu dipakai terus. Karena sebagai pemilik sosmed gitu katakanlah gitu ya, pasti senang kalau buatannya itu dipakai terus. Nah ini juga sama, jadi monggo dikonsistensikan, ya dibikin konsisten. Tiap hari posting di Instagram feed berapa, di story berapa, dan seterusnya. Bikin KPI seperti itu. Dan nomor terakhir, nomor 7 adalah bangun relasi dahulu, tawarkan solusi kemudian. Nah ini yang menarik. Jadi kita bangun relasi dengan cara membalas komen-komen di Instagram, ya, membalas DM di Instagram. Suatu ketika saya pernah melakukan sebuah penjualan dengan menggunakan yang namanya Instagram DM. Saya menggunakan IG Story terlebih dahulu, memancing interaksi kepada followers bahwa siapa yang pengen begini gitu, mau misalkan. Orang komen pada mau semua tuh. Cuman ya tadi ya, kalau misalkan kita pakai handphone gitu kan, ngebalesinnya yang komennya lebih dari 10, lebih dari 100, rempongnya minta ampun gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah solusi praktis dan ini sangat powerful banget yang dinamakan dengan Messenger API for Instagram by Kisscast. Ketika Anda menggunakan Kisscast itu ya, dalam arti di sini adalah Messenger API for Instagram dari Kisscast gitu ya. Itu teman-teman bakal dibantu dari proses kemudahannya. Bagaimana nanti memberikan sebuah pelayanan yang bisa sangat fast respon bagi konsumen, dan tentu ini penting karena dalam dunia digital sekarang kecepatan dalam membalas DM, kecepatan dalam membalas chat sangat-sangat diperhatikan gitu ya.
Di Messenger API for Instagram by Kiskas ini gitu ya, Anda bisa melakukan sebuah template balas chat gitu kan, juga bisa membuat sebuah auto reply dan quick reply yang sangat cepat sesuai dengan namanya gitu. Ini powerful banget sih. Jadi saya belum menemukan solusi praktis segampang ini dan semudah ini. Jadi Anda nanti bisa coba. Dan gak cuma itu sebenarnya. Jadi ketika Anda menggunakan Messenger API for Instagram by Kiskas gitu ya, Anda pun nantinya bisa mendapatkan insight banyak terjadi di Instagram. Performa bisnis itu bisa up to date, bisa real time gitu ya. Sehingga dapat menciptakan strategi yang relevan untuk ningkatin performa bisnisnya gitu. Nah ini penting karena yang bagaimanapun yang namanya bisnis itu perlu ada yang namanya data agar data ini bisa dipakai untuk bisa ngambil sebuah keputusan untuk kedepannya gitu ya. Apakah kita masih melakukan strategi tersebut atau tidak gitu. Dan gak cuma sekedar itu, pada saat Anda menggunakan Messenger API for Instagram by Kiskas, Anda pun bisa meningkatkan efisiensi bisnis dan membuat proses bisnis ini menjadi seamless gitu. Bagaimana menggabungkan DM Instagram menjadi satu dashboard dengan saluran komunikasi lainnya. Ini gokil sih. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat sekarang, sering ngikutin saya punya workshop gitu ya, yang dimana saya menggunakan semua platform, dan kadang kalau ketika menggunakan semua platform, yang paling rumit itu adalah ngurusin chat-chatnya gitu ya. Ini dari mana pintu masuknya? Nah, lewat Messenger API for Instagram by Kiskas, Anda bisa dalam satu dashboard doang gitu. Dan ini gokil. Dan tepatnya kalau Anda sekarang punya tim Anda gak akan ribet juga gitu. Dan gak cuma sekedar itu juga gitu ya. Bagaimana yang pastinya ketika Anda menggunakan Messenger API for Instagram by Kiskas, Anda bisa mengoptimalkan customer experience-nya. Kenapa? Karena penting sekali lagi tentang bagaimana Anda menyebut nama dia, kecepatan membalasnya, ramahnya gitu kan. Itu semua bisa disetting by Messenger API for Instagram by Kiskas. Kiskas ini sudah dikenal trusted-nya. Bagaimana saya dan tim pun gitu ya tahu betul bahwa bagaimana setiap kali Kiskas bikin sebuah solusi itu luar biasa banget solusinya buat kita. Dan menariknya lagi buat kalian adalah buat sekarang yang lagi nonton video ini, Anda bisa mulai coba Messenger API for Instagram by Kiskas ini secara gratis. Ada free trial-nya. Selama berapa lama, Kang? Selama 90 hari. Monggo nanti langsung aja, mungkin cek aja nih di video ini ada linknya. Nanti silahkan cari tahu di situ atau mungkin nanti di story saya silahkan klik link video tersebut gitu ya. Gimana caranya? Itu di sana tuh ada informasinya. Intinya adalah saya sangat merekomendasikan Anda untuk menggunakan Messenger API for Instagram by Kiskas ini ya. Itu aja mungkin teman-teman semua untuk sharing kali ini. Intinya adalah Anda bisa meningkatkan omset penjualan Anda di Instagram hanya mempraktekkan 7 tips yang saya bagikan barusan. Untuk mempermudah itu semua, terutama bagian engagement-nya, membangun interaksinya, supaya balasnya cepat, supaya punya customer experience tersendiri, supaya bisa memberikan yang terbaik buat customer. Tentang Messenger API for Instagram by Kiskas, silakan Anda coba. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat kalian semua.